Oke, Mas Ringo, Kak Sampai mungkin pengalaman kemarin terkena DBD sampai semuanya nih gimana sih mungkin ketakutannya? Nggak dalam waktu yang bersamaan gitu, cuman masing-masing ya. Waktu pertama kali kena waktu masih sekolah. Oh iya. Pengalaman pertama adalah dulu saya 15 tahun, istri saya waktu itu masih sekolah. Terus anak yang kedua kena di umur 1 tahun, dan saya kena keduanya baru di tahun lalu. Jadi itu pengalaman yang semuanya tidak ada pengalaman yang menyenangkan ya, nggak ada menyenangkan. Terus dirawat di rumah sakit semuanya dengan kondisi badan yang nggak jelas. Mau maksain kerja juga nggak bisa, bukan sesuatu yang dipaksakan kayak berdiri aja juga nggak bisa, nggak mampu gitu. Jadi kayak pas kejadian sama anak kita juga aneh gitu. Dan konyol kan, kenapa penyebabnya gitu ya, karena virus ini dan nyamuk, jadi benci sekali sekarang kayak sekarang perlengkapan pembasmi nyamuk lengkap gitu. Dan sampai akhirnya menyambut sekali di tahun ini ada vaksin DBD, vaksin dengue yang udah tersedia. Keluarga kita langsung ya, anak kecil karena umurnya belum cukup kan, masih 3 tahun, tapi yang pertama langsung kita bawa, yang penting itu sudah melegakan kita deh. Gue udah langsung deh vaksin deh gitu. Oke, mungkin kalau di rumah sendiri pencegahannya seperti apa sih, kan kemarin juga baru renovasi rumah kan? Sama seperti yang lain, maksudnya rumah ini rumah kontrakan kita ya, jangan pikir kita tinggal di rumah yang berantakan sekali. Sama seperti layaknya rumah normal kok, rumah yang ada di komplek kebanyakan, di mana kayak RT RW kita bagus juga, kecamatan juga bagus, sudah dilakukan beberapa bulan sekali atau beberapa waktu sekali selalu ada penyemprotan demam berdarah, terus dimatik juga diperiksa segala macam, sudah bagus gitu. Nah segala sesuatu yang udah dilakukan secara maksimal, tapi kadang lengannya ada juga kan gitu loh. Ada aja, entah kita kenanya di lingkungan rumah atau gue di lingkungan kerja atau di mana, gue tetap kena juga. Nah, anak-anak mungkin lagi main atau ya kita nggak pernah tahu. Jadi lengannya selalu ada gitu, dan makanya kita pas ada vaksin sangat kita nantikan sekali gitu. Jangan lihat gue di sini memakai seragam, di sini bekerja sama. Pun gue kalau misalnya mendengar vaksin itu udah ada, pasti gue lakukan sendiri buat keluarga gue. Waktu itu penanganan pertamanya gimana mas? Dirimu dan anak-anak gitu? Rumah sakit, gue nggak bisa ngobatin diri gue sendiri sih gitu, nggak bisa. Iya, kita cari aman deh biar tenang juga, ya udah sekalian aja ke rumah sakit. Kalau penanganan gue gimana, jujur aja kita kan nggak pernah tahu ya apakah ada gitu. Gue pribadi yang gue rasain demam di hari pertama, tiba-tiba langsung tumbang. Kerjaan gue tiduran tidak nyaman. Yang harus gue lakukan adalah bawa ke rumah sakit karena udah nggak kuat gitu loh. Dan di situ tuh gue nggak bisa mendiagnosa sendiri gue kena demam berdarah nih gitu, nggak bisa gitu loh. Jadi gue butuh tentunya tenaga ahli, dokter yang akhirnya melihat, memeriksa semuanya gitu. Gimana mengenalkan untuk mencegah DBD-nya mulai dari hal kecil dulu. Terus kalau untuk ngajak vaksin kan anak-anak biasanya agak takut gitu ya. Itu gimana caranya tadi kayak mau vaksin gitu? Sebenarnya kalau pencegahan ya, kalau ngomongin pencegahan, tapi vaksin nyamuk juga nggak bertahan kayak sampai berapa lama gitu loh. Jadi menurut gue, Selalu ada aja. iya kalau misalnya itu udah maksimal belum? Ya yang gue rasakan gue sudah maksimal, mencegahnya tuh udah maksimal, tapi tetap kena juga gitu loh. Dan jujur aja, gue juga nggak bisa milih-milih nyamuk yang mau gigit gue. Apakah setiap nyamuk yang gue lihat ini Aedes aegypti, bukan, gue nggak bisa membeda-bedakan nyamuk sedemikian rupa. Kalau vaksin adalah tujuannya supaya kenapa gue ngotot vaksin gitu? Tujuannya adalah kalau suatu saat gue kena lagi, gue nggak harus sampai dirawat di rumah sakit, menghabiskan uang yang lumayan dengan kondisi tubuh yang ngedropnya seperti kayak apaan tahu gitu. Mudah-mudahan ya hanya bisa dengan gejala yang kecil dan bisa dihandle sendiri di rumah gitu. Dan anak kita waktu pada saat vaksin itu dia udah 7 tahun, jadi dia sudah punya gengsi nggak nangis gitu ya. Nggak nangis, bahkan cuma dilihatin sama dia, oh udah main basket. Yang kedua juga enggak. Ya gue rasa udah banyak ya anak yang umur di atas 6 tuh udah siap buat divaksin dan segala macam. Mungkin cara kalian berdua campaign gerakan ini seperti apa sih? Mengcampaign gerakan ini adalah sesuatu yang makanya nih gue tuh juga kalau jangan dilihat gue di sini
karena bekerja sama. Tidak, di luar itu kita sama teman-teman kita yang anaknya satu sekolah segala macam, kita selalu bilang, lu udah vaksin belum? Jangan sampai kenapa-napa gitu. Oh, anak gua belum bisa, anak gua masih kecil. Memang, tapi orang tuanya udah bisa kan gitu. Gimana pun resikonya, mau orang tua, mau anaknya kalau kena. Jadi gue selalu ya di lingkungan terdekat gue aja gue selalu bilang kalau vaksin gitu. Itu kalau ada orang emang vaksin aneh ya kalau sekarang ada orang yang masih belum ngerti apa artinya vaksin, karena kemarin kita habis melewati pandemi aja dengan vaksin yang luar biasa akan gencar.